Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Hafidin MPD dan Ibu Rahma Novianti MPD selaku dosen pengampu mata kuliah wawasan pendidikan. Pada kesempatan kali ini, saya Anis Nabila dengan NIM 110462391 dari Program Studi Pendidikan Masyarakat tahun 2023 akan menyampaikan hasil tugas ujian tengah semester berupa mind mapping dengan materi pembahasan yang saya pilih adalah Pendidikan Abad 21. Baik, topik pembelajaran pada materi pembahasan Pendidikan Abad 21 yang telah saya buat yaitu meliputi yang pertama pengertian pendidikan, kedua pengertian Abad 21, ketiga pengertian Pendidikan Abad 21, keempat karakteristik peserta didik Abad 21, dan yang terakhir yaitu keterampilan yang penting yang harus dikuasai oleh peserta didik dalam Abad 21. Baik, di pembahasan pertama yaitu pengertian pendidikan. Tentunya sudah banyak sekali ahli yang mengemukakan pengertian dari pendidikan. Saya menyimpulkan bahwa pengertian pendidikan adalah proses perubahan individu atau peserta didik menjadi lebih baik dalam hal pengetahuan, keterampilan, dan sikap dengan melalui proses pengajaran, belajar, dan interaksi edukatif. Kemudian pengertian dari abad 21. Saya mengambil dari menurut Daryanto dan Karim pada tahun 2019 bahwa abad 21 adalah abad pengetahuan dengan penyebaran informasi dan perkembangan teknologi. Seperti yang kita ketahui, abad 21 itu dimulai pada tahun 2001 hingga nanti tahun 2100. Pada abad 21, pendidikan menjadi semakin penting untuk memastikan bahwa peserta didik memiliki keterampilan belajar dan berinovasi, keterampilan teknologi informasi dan media, serta keterampilan hidup untuk bekerja dan bertahan hidup. Selanjutnya, pengertian dari pendidikan abad 21 yaitu pendidikan yang menekankan dan mempersiapkan peserta didik untuk menghadapi perkembangan teknologi yang begitu cepat. Pendidikan abad 21 menekankan pentingnya kompetensi berpikir kritis, kreatif, kolaboratif, komunikatif, literasi digital, dan pemecahan masalah. Kemudian selanjutnya, keterampilan penting yang harus dimiliki oleh peserta didik pada abad 21 antara lain yaitu yang pertama berpikir kritis dan penyelesaian masalah. Artinya, peserta didik perlu keterampilan berpikir analitis, kemudian menarik kesimpulan dari suatu perkara untuk dapat menyelesaikan masalah. Keterampilan ini perlu agar peserta didik tidak mudah termakan informasi palsu sehingga menciptakan peserta didik yang cenderung kritis dan teliti. Yang kedua, kreatif dan inovatif. Keterampilan ini bermanfaat untuk menciptakan manusia yang memiliki daya tahan hidup dan dapat menciptakan ide-ide untuk nilai tambah dari sumber daya alam yang tersedia. Yang ketiga, pemahaman lintas budaya. Indonesia kan merupakan negara yang kaya akan keberagaman. Nah, keterampilan ini sangat bermanfaat untuk peserta didik memiliki pengetahuan akan keberagaman yang ada di Indonesia sehingga memiliki sikap toleransi yang tinggi. Nah, dengan sikap toleransi yang tinggi, setiap interaksi dari peserta didik yang memiliki berbagai macam latar belakang dapat mencegah timbulnya kesalahpahaman. Yang keempat yaitu komunikasi, literasi informasi, dan media. Keterampilan komunikasi digunakan untuk menjalin hubungan dan menyampaikan gagasan baik secara lisan, tulisan, maupun nonverbal. Kemudian, sedangkan keterampilan literasi informasi dimaksudkan agar peserta didik dapat mempergunakan informasi secara efektif serta kemampuan untuk menentukan kredibilitas dan kualitas suatu informasi. Literasi media dimaksudkan agar peserta didik mampu memahami, menganalisis adanya dekonstruksi pencitraan media, serta menumbuhkan kesadaran mengenai cara media dibuat dan diakses sehingga tidak menelan mentah-mentah berita dari media. Yang
kelima yaitu komputer dan literasi teknologi informasi dan komunikasi. Peserta didik perlu melek TIK atau teknologi informasi dan komunikasi, meliputi konsep dasar komputer yaitu tentang prinsip-prinsip dasar dan ide-ide tentang komputer. Kemudian meliputi juga jaringan informasi dan kemampuan intelektual atau intellectual capabilities, berupa kemampuan untuk menerapkan teknologi informasi dan situasi kompleks dan berbeda. Terakhir yang keenam yaitu karir dan kehidupan. Peserta didik perlu memahami tentang pengembangan karir dan bagaimana karir seharusnya diperoleh, yaitu melalui kerja keras dan sikap jujur. Peserta didik nantinya juga akan terjun ke masyarakat, harus memiliki sikap profesional, disiplin, amanah, dan menghindari praktek-praktek kolusi, koneksi, dan nepotisme. Yang terakhir yaitu karakteristik dari peserta didik abad 21. Yang pertama, menyukai kebebasan dalam belajar atau self-directed learning, seperti contohnya mendiagnosa kebutuhan belajar sendiri, menentukan tujuan belajar sendiri, mengidentifikasi sumber belajar sendiri, kemudian memilih strategi belajar sendiri dan mengevaluasi hasil belajarnya sendiri. Yang kedua, suka mempelajari hal-hal baru yang praktis, sehingga mudah beralih fokus belajarnya, meskipun memiliki kecukupan waktu untuk mempelajarinya. Hal ini didukung karena mudahnya akses terhadap informasi. Jadi, banyak peserta didik ingin mencoba banyak hal baru yang ia minati. Kemudian yang ketiga, merasa nyaman dengan lingkungan yang terhubung dengan jaringan internet. Hal ini dikarenakan adanya internet, Gen Z dapat memenuhi hasrat berselancar, berekreasi, berkolaborasi, dan membantu berbagai informasi sebagai bentuk partisipasi melalui platform sosial medianya masing-masing. Yang keempat, memiliki rentang perhatian pendek atau short attention span, atau dengan kata lain, sulit untuk berkonsentrasi dalam jangka waktu yang lama. Gen Z terbiasa bersentuhan dengan teknologi tinggi dengan aksesibilitas cepat, misalnya smartphone. Rentang perhatian manusia semakin pendek, yaitu menurut penelitian ada di kisaran 8 detik. Kemudian yang terakhir, Gen Z lebih suka membangun eksistensi di media sosial daripada di lingkungan nyata, dan cenderung memilih menggunakan aplikasi seperti Snapchat, WhatsApp, Instagram, dan lain sebagainya. Namun hal ini tidak dapat digeneralisir. Sekian pembahasan mind mapping dengan materi pendidikan abad 21. Mohon maaf apabila terdapat salah kata dan ucapan. Terima kasih banyak atas perhatian dan kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.